melakukan atau membuat desain website sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kemarin adalah gambaran awal ya. Jadi nanti website kita tuh punya menu beranda, profil, berita, dokumen, serta galeri. Nah, ini kurang lebih nanti isinya seperti ini. Nah, lalu bagaimana langkah pertama? Langkah pertama tentunya kita login ya. Login menggunakan eh, alamat yang sudah kita miliki kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada di website prodi masing-masing, nanti tinggal menggunakan alamat ini. Alamat websitenya /wp-admin seperti ini. Nanti akan muncul halaman login seperti ini. Nah, untuk loginnya kemarin mungkin sudah di-share oleh Pak menginstal tema. Nah, tema yang kita gunakan adalah color map. Jadi masuk di appearance, theme, seperti ini. Lalu add new theme. Nah, di kolom search ketikkan color map. Seperti ini. Nah, kalau sudah, karena Bapak Ibu sekalian mungkin belum menginstal, bisa klik di sini install. Karena saya sudah menginstal, maka saya tinggal klik activate. Jadi sama ya prosesnya ya. Jadi klik activate atau klik install di sini. Install dan activate. Tunggu beberapa saat sampai dengan temanya aktif. Nah, kalau sudah nanti akan muncul di sini new theme activated. Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di pojok kiri atas gambar rumah, lalu klik visit site. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Nah, artinya ini sudah terinstall tema color map. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat layout dulu. Jadi bagaimana nanti layout dari website Bapak Ibu sekalian. Oke, layoutnya mungkin nanti seperti ini ya. Jadi di atas kita punya top navigation. Jadi kita sebut sebagai top navigation. Jadi ini adalah navigasi atas. Nanti seperti ini. Nah, ini adalah navigasi atas. Lalu nanti di bawahnya kita akan punya isi ya. Di bawahnya seperti ini isinya nanti. Itu halaman utamanya. Oke, nanti kita punya slider di sini ya. Jadi artikel yang berbentuk slide ada di atas ya seperti ini. Lalu di pojok di sebelah kiri ini nanti ada sidebar. Nah, jadi sidebar adalah menu di sebelah kiri nantinya seperti ini ya. Ini isinya slider. Lalu nanti di bawahnya kita punya artikel dengan model seperti ini nantinya. Nah, ini ada artikelnya. Lalu di sini ada headed artikel kecil-kecil nah seperti ini. Jadi seperti di uh, website-website berita. Nah, nanti seperti ini kurang lebih ya. Nanti ada tampilan awal website kita seperti ini. Ya. Jadi ada halaman utama. Seperti ini nanti. Ini isinya slider. Lalu nanti isinya artikel-artikel juga slider juga. Di sini ada left navigation nanti ya. Atau sidebar ya. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan untuk layout awal? Cara kita melayout? Jadi kita harus tentukan dulu ini. Layoutnya seperti apa, baru kita bisa akan mendesain websitenya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute mic, lalu bisa langsung berbicara. Jika tidak ada, berarti saya anggap paham ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, saya anggap paham ya. Oke, jadi step pertama adalah kalau kita lihat di sini, kita akan membuat terlebih dahulu top navigation. Jadi untuk top navigation atau navigasi ini bisa berupa post, bisa berupa page, bisa berupa link. Jadi ada 3 sumber nanti ya. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai menu atas ini. Nah, yang akan kita buat adalah page. Kenapa page? Karena page adalah halaman statis. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi nanti ilustrasinya adalah kalau kita klik profil, nah nanti seperti di website yang sudah ada itu di PGSD. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita klik di sini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah,
kita akan buat seperti ini nanti. Jadi kan kalau halaman profil ini kan kalau kita klik profil prodi ini kan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini nanti akan kita buat supaya sama. Jadi kalau kita klik tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita masuk ke sub menunya, nanti akan mengarah ke halaman sejarah dan lain sebagainya. Oke. Oke, jadi nanti modelnya seperti itu. Berarti nanti kita akan buat halaman dulu secara prodi, visi dan misi serta struktur organisasi. Lalu untuk halaman untuk menu dokumen kita akan buat SOP akademis serta dokumen akreditasi. Oke. Kita buat terlebih dahulu. Caranya adalah kita bisa masuk ke dashboard seperti ini. Masuk ke page ya. Add new page. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan dari uh, isi dari sejarah prodi. Dapat sejarah prodi. Oke, nanti untuk isinya bagaimana? Isinya kita bisa gunakan ChatGPT mungkin. Nah, oke, kemarin kita sudah buat ya. Jadi ini adalah sejarah prodi. Saya tinggal copy paste saja dari sini. Masuk di sini, sejarah prodi. Jangan lupa untuk menambahkan gambar ya, supaya lebih menarik. Nah, menambahkan gambarnya bagaimana? Nah, kita bisa klik misalkan kita mau menambahkan gambar antara paragraf kedua dan ketiga, kita bisa klik di sini, ya. Nah, kita klik tambah, lalu kita klik image. Nah, untuk image ini bisa dari 3 sumber ya. Dari kita upload gambar baru, kita ambil dari media library, yaitu library yang sudah ada atau koleksi gambar yang kita punya, serta dari URL lain. Nah, kita bisa pilih salah satu. Misalkan kita ingin menggunakan gambar yang sudah ada, kita klik di media library. Nah, kita ambil contoh misalkan ini. Ini adalah ilustrasi yang sudah kita buat kemarin. Nah, select. Oke. Secara prodi, kita publish. Nah, oke, kalau sudah kita klik view page. Nah, ini ya, sudah sesuai ya. Secara prodi, bla 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 bla. Oke. Halaman yang kedua yang kita buat adalah visi dan misi. Oke, kita buat. Kita kembali lagi ke dashboard atau bisa lewat sini ya. Jadi tanda tambah ini klik new page. Ini bisa. Yang kedua, ini adalah kalau kita lihat di sini visi dan misi organisasi. Nah, visi dan misi kita ambil di sini. Visi ini adalah visi. Masukkan di sini serta misi. Untuk misi kita ambil dari sini. Nah, oke, lalu kita buat gambar di atas ya, di atas visi seperti ini. Caranya sama. Nah, kita klik plus di sini, image. Nah, from media library karena saya sudah punya. Ini adalah visi dan misinya. Nah, tinggal klik publish. Kita view page. Nah, visi dan misi sudah ada. Oke. Sekarang ke halaman ketiga, yaitu struktur organisasi. Gunakan cara yang sama, add new page. Saya ambil di sini. Oke, saya paste. Lalu untuk gambar ini saya taruh di sini nantinya. Saya taruh di atas ya, di antara ini. Nah, saya ambil image. Kalau Bapak Ibu punya gambar struktur organisasi, bisa diupload ya. Atau kalau sudah ada di sini, sudah diupload, kita bisa ambil dari media library. Nah, seperti ini, klik publish.
view page untuk memastikan. Oke, sudah ada ya. Berarti sudah sesuai. Nah, sekarang kita ke halaman ketiga atau keempat ya. Jadi untuk berita ini nanti berisikan kategori berita. Jadi kalau kita klik artikel nasional, dia akan lari ke semua post atau semua berita yang berkategori artikel nasional. Nah, ini kita skip dulu. Kita ke menu yang nantinya berubah halaman. Nah, contohnya adalah SOP akademik. Nah, oke, untuk SOP akademik ini ada trik ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat SOP akademik, biasanya itu kan berupa halaman download ya. Kalau halaman download, saya buat dulu page-nya. Ini kita lebih mudah menggunakan tabel. Karena biasanya halaman download itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada nomor, nama dokumen, sama tulisan unduh. Nah, kadang kalau kita membuat ini kan lebih familiar kalau kita menggunakan Microsoft Word ya, atau Excel. Nah, paling gampang tuh kita bisa menggunakan eh, ini, kita bisa menggunakan Google Doc ya. Google Doc, saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya sudah terbiasa menggunakan Google Doc. Oke, kita buat aja insert table 3x6 misalkan, seperti ini. Ini kita sesuaikan ukurannya. Ini kita kasih nama nomor. Lalu di sini adalah isi dokumen, nama dokumen. Sini adalah download. Nah, nanti kita akan buat tombol download di sini ya, berupa link download atau unduh mungkin bahasa Indonesia ya. Mulai dari nama satu, misalkan SOP seperti ini. Dokumen pertama adalah SOP pembayaran dan registrasi mahasiswa. Dokumen kedua adalah SOP penentuan dosen pembimbing PA. Nah, SOP ketiga adalah penentuan pengambilan. Yang keempat adalah SOP pembuatan SOP pengajuan cuti. Lalu yang kelima adalah SOP pengajuan judul tugas akhir. Nah, seperti ini. Kita bisa styling di sini ya. Biasanya kan kita styling dulu. Misalkan ini kita buat seperti ini. Nah, lalu kita buat tombol nantinya ya, atau link nanti dengan nama unduh. Nah, di setiap ini. Kalau sudah, ini kita copy. Biasa Ctrl C, lalu masuk ke sini. Nah, ini kita kasih dulu judul nama page-nya ya. SOP akademik. Nah, SOP akademik. Dari sini kita tinggal paste. Nah, seperti ini. Nama dokumen unduh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa menambahkan link. Nah, bagaimana cara menambahkan link? Nah, Bapak Ibu sekalian, blok kata unduh di sini ya. Lalu
klik link. Nah, ini kita masukkan link dokumen yang akan kita upload. Sumbernya bisa dari Google Drive, bisa dari OneDrive, atau bisa juga dari uh, dokumen yang kita upload ke website. Nah, kita kan belum punya nih dokumen yang kita upload ke website. Nah, sambil kita sekarang akan buat juga dokumen yang akan kita upload ke website. Nah, jadi ini sementara kita publish dulu. Nanti kita akan rubah ya. Kita publish dulu, kita cek. Kalau kita lihat kan, nanti seperti ini ya. Nama dokumen unduh. Oke. Nah, tinggal kita buat isiannya. Bagaimana caranya? Di sini di add new, klik media. Nah, kita ambil file yang akan kita buat. Nah, misalkan saya akan buat satu dokumen dummy ya. Berbentuk PDF biasanya kalau dokumen. Nah, namanya adalah dokumen dummy. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, di sini ada copy URL to clipboard. Nah, nanti kita butuhkan ya. Copy URL to clipboard. Klik sekali. Lalu kita masuk ke page yang tadi kita buat ya. Jadi ada di sini di page SOP akademik ya. Kita klik di sini. Nah, di sini kita blok lagi. Lalu kita klik tanda link di sini ya. Nah, kita paste, Ctrl V seperti ini. Dan kita klik enter. Nah, oke, sudah. Begitu juga dengan ini. Karena saya menggunakan halaman demi yang sama, maka saya akan lakukan hal yang sama. Nah, tinggal enter. Kalau Bapak Ibu punya beberapa halaman ya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan beberapa halaman dummy tersebut. Nah, Izin Mas, saya potong sebentar. ya, silakan. Ini mungkin Bapak Ibu admin yang bingung masuk ke WP admin itu di akhir url.ac.id tinggal ditambah WP admin. Ada beberapa yang masih bingung ke situ untuk masuk ke login ini. Tambahkan WP admin di akhir linknya. Silakan Bapak Ibu admin. Ini ya, saya bantu ya. Jadi, sampaikan oleh Pak Sarono tadi, ditambahkan WP admin. Nah, ini ya, ditambahkan ini, WP admin. Misalkan manajemen ya, manajemen.temukupang.slash/WP admin. Lanjut Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah, saya akan melakukan hal yang sama pada link unduh yang terakhir ya. Nah, oke, saya save. Mungkin kita style dulu. Kalau sudah kita save, kita bisa lihat nanti di sini. View page ya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita klik unduh di sini, nah, dia akan ke halaman. Seperti ini. Jadi, sekarang kita sudah punya satu halaman lagi yang berjudul SOP Akademik.
Nah, sebetulnya ini juga bisa kita manfaatkan kalau kita ingin membuat profil dosen ya. Jadi kan kadang tiap prodi itu kan punya profil dosen. Nah, kalau profil dosen itu biasanya di sebelah kiri ini setelah nomor atau biasanya tanpa nomor ya, ini kita buat foto biasanya. Nah, ini kalau misalkan style yang kedua ya, hampir sama, sama seperti ini ya. Jadi kalau untuk dosen, biasanya di sini ini foto. Jadi ini ada foto dosennya tanpa header biasanya ya. Misalkan saya ambil, akan saya pakai ini ya, dummy ya. Biasanya seperti ini kalau untuk profil dosen. Jadi tanpa header, atau yang awal ini kita hapus, gambar kita taruh di sini. Nah, di sebelah sini ini adalah profil dosennya. Jadi misalkan riwayat studi, atau nama dulu ya, nama. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi ini stylenya juga bisa seperti ini. Nah, nanti kita tinggal copy paste saja dari sini, kita paste ke halaman WordPress. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh, nanti ini kita akan upload ke WordPress ya. Nah, ini contoh misalkan kita buat halaman profil dosen ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Tinggal kita copy nanti. Nah, misalkan di desain kita selain halaman tadi ya, mungkin kita tambahkan profil dosen nantinya di sini. Nah, sekalian ya, kita buat aja wis di sini. Profil dosen. Berarti di add new page, kita buat profil dosen.
Nah, dari sini kita tinggal Ctrl V. Nah, di sini fix width cell-nya dinonaktifkan seperti ini. Nah, lalu kita tinggal rapikan ya, catatan fungsional, reward studi. Nah, tinggal rapikan aja dengan space-space seperti ini. Nah, oke, nah ini tinggal kita publish. Jadi untuk misalkan ingin lebih rapi, kita bisa buat per line gitu ya. Jadi kita bisa buat per line, nanti kita merge sebelah sini. Itu bisa juga. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya. Atau misalkan kita ingin rata kiri ya, atau left line, nah ini kita blok, pilih left line. Oke, berarti kita sudah punya page yang siap kita gunakan sebagai menu nantinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk page? Saya ulang, apakah ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang kita sudah punya page, sekarang kita akan menata bagaimana supaya ini kan sekarang masih berantakan ini. Nah, kita akan tata bagaimana supaya ini sesuai dengan desain kita, profil dan lain sebagainya. Oke, langkahnya adalah kita masuk ke dashboard ya, dashboard seperti ini, lalu masuk di appearance menu, seperti ini. Nah, maka akan muncul halaman ini. Nah, kita buat terlebih dahulu nama menu. Jadi menu bisa kita berikan nama dulu sebelum nanti kita akan lakukan install. Misalkan nama menunya adalah menu utama. Kita create menu dulu. Nah, kita create menu. Setelah kita create menu, ini kita klik terlebih dahulu supaya kita tidak lupa ya. Display location-nya di primary menu. Kita save dulu menunya. Kita buka halaman lain ya. Di new tab maksudnya ya. Kita cek dulu. Nah, sekarang sudah berubah. Menunya hilang. Kenapa? Karena kita sudah set menunya tapi belum ada isinya. Nah, bagaimana cara mengisikan menunya? Jadi kita mengikuti yang di sini ya. Pertama kita buat beranda. Oke, bagaimana cara memasukkan beranda? Jadi kita klik di view all. Beranda atau home itu otomatis akan dibuatkan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian klik home, lalu klik add to menu. Nah, maka akan muncul di sini home. Nah, kita ingin rubah misalkan namanya beranda ya, karena kita pakai bahasa Indonesia. Nah, kita klik beranda, kita save menu. Setelah save menu, kita cek dulu bagaimana sih tampilannya. Nah, sekarang sudah muncul beranda. Nah, sekarang yang kedua adalah kita cek, kita punya profil. Profil tadi kan hanya berupa tombol tapi tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Nah, baru kalau kita klik secara prodi, visi misi, struktur organisasi, dia akan memunculkan halaman. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat satu menu yang tidak berisi apa-apa, kita bisa buat berupa custom link. Nah, custom link di URL-nya kita isikan dengan tanda pagar atau hashtag, lalu di link teksnya kita buat profil. Jadi halaman hashtag atau tombol hashtag atau karakter hashtag di dalam website itu berfungsi untuk menandakan bahwa ini adalah current dokumen atau istilahnya blank. Jadi tidak akan terjadi apa-apa ketika kita buat. Nah, kalau kita add di sini, kita save dulu menunya, kita cek di sini. Kalau ini kita lihat
akan muncul halaman profil. Tapi ketika kita klik profil, dia tidak akan mengarah kemana-mana. Dia akan mengarah ke halaman atau ke tombol bintang atau ke tombol pagar seperti ini. Nah, ini adalah triknya. Lalu, kita akan memasukkan di bawah profil secara prodi, visi misi, struktur organisasi, dan profil dosen ya. Karena tadi kita ada tambahan. Bagaimana caranya? Klik view all di sebelah page ini ya. Kita ambil halaman yang akan kita taruh di bawah, yaitu profil dosen, secara prodi, struktur organisasi, dan juga visi dan misi. Kita add to menu. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul. Nah, kita save menu, kita cek terlebih dahulu. Itu enggak, sudah masuk. Oke, dia sudah masuk, tapi posisinya sejajar. Sejajar di sini. Bagaimana cara membuat ini berada di bawah profil? Kita kembali ke halaman setting menu tadi. Untuk membuatnya berada di profil, maka tinggal menggeser ya. Jadi pilih halamannya seperti ini, tekan, lalu geser ke kanan. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan secara prodi. Nah, tinggal ditekan dan digeser ke kanan. Lalu bagaimana dengan urutannya? Kalau misalkan urutan awal kita ingin, saya ingin secara prodi terlebih dahulu, kita tinggal tekan, geser ke atas seperti ini. Lalu setelah itu baru visi dan misi, oke, seperti ini. Lalu struktur organisasi, nah, baru profil dosen, oke. Berarti sekarang di sini profil ini akan membawahi atau menjadi induk dari secara prodi, visi, struktur, dan juga profil dosen. Kita klik save menu. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Nah, dia akan muncul sebagai submenu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, sudah oke ya? Nah, kita lihat terlebih dahulu desainnya. Nah, kita punya artikel. Nah, nanti berita ini ada artikel nasional dan internasional. Oke, untuk berita, artikel nasional dan internasional, berarti ini nanti berupa kategori. Nah, kita buat terlebih dahulu. Karena tadi kan sama ya, jadi untuk berita ini kan berupa link kosong. Nah, link kosong berarti kita buat custom link. Seperti ini. Lalu kita buat di sini adalah berita seperti ini. Nah, oh ya, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan, saya kan punya link jurnal ya, lalu siakat, kita bisa tambahkan di sini. Caranya adalah kita buat terlebih dahulu link kosongnya, gunakan hal yang sama ya. Lalu linknya adalah, misalkan namanya tautan online. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya kita mungkin akan mengisikan siakat. Nah, kita tinggal ketikkan saja alamat siakat Unmu Kupang. Nah, ini kita tinggal klikkan di sini, masukkan ini. Jadi kita copy ya halaman ini, atau ini kita copy, lalu kita taruh di sini. URL. Nah, link teksnya misalkan sistem informasi akademik. Add to menu. Nah, lalu misalkan jurnal. Nah, kita punya e-jurnal nih. Alamat e-jurnalnya Unmu Kupang. Nah, ini e-jurnal. Oke, kita tinggal masukkan lagi ya di sini. Masukkan. Oke. Lalu e-jurnal sebagai nama linknya. Add to menu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih sejajar ya. Nah, caranya kalau kita masukkan ke tautan, tinggal kita geser ke kanan seperti ini. Nah, lalu kita save menu sekali lagi. Lalu kita cek. Oke ya, nah sudah masuk. Jadi kalau ini kita klik, dia akan mengarahkan kita ke halaman siakat. Kalau ini kita klik juga, kita akan mengarahkan ke halaman e-jurnal dan lain sebagainya. Begitu juga kalau profil secara prodi, dia akan mengarahkan ke halaman secara prodi. Visi dan misi ke visi dan misi. Oke, ada dua lagi yang belum, yaitu dokumen serta galeri. Oke, untuk dokumen kita akan buat link kosong ya, jadi sama custom link. Kita akan buat
tanda pagar dokumen seperti ini. Lalu isi dokumennya kita ambil dari page yang kita buat tadi ya, view all, yaitu SUP akademik. Nah, add to menu, tinggal kita geser ke kanan. Seperti ini. Save menu. Oke, kita cek dari sini, beranda. Nah, profil, berita, tautan online, dan dokumen SUP akademik. Nah, oke. Jadi website kita sudah bisa memuat satu, pertama profil ya, yang kedua tautan online, dan ketiga adalah koleksi dokumen. Nah, tinggal sekarang kita akan tambahkan berita. Ini berita kan kita belum buat beritanya nih. Nanti untuk galerinya, dan juga ada galeri tadi ya. Galeri nanti akan berisi kompilasi dari gambar berita yang kita buat supaya lebih gampang. Nah, baik, sebelum kita mengarah ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan post atau berita, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Saya ulang kembali, adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu admin, ada yang mau ditanyakan? Masih belum Baik, belum lanjut. ada. Saya anggap sudah bisa ya. Nah, sekarang kita mengarah ke berita. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk berita atau artikel yang kita buat per kategori-kategori itu kita buat dalam bentuk post. Nah, sebetulnya sama, tidak ada perbedaan antara cara membuatnya. Perbedaannya hanya ada pada fungsi. Jadi kalau post itu biasanya akan kita buat sebagai konten dinamis nantinya, atau konten yang selalu kita update. Nah, sebelum kita buat post, kita akan buat terlebih dahulu. Jadi bisa dianalogikan, post ini adalah artikel ya, biasanya lebih gampang kita buat sebuah artikel ya. Nanti setiap artikel itu harus punya kategori atau kelompok. Supaya nanti kita bisa tentukan kita akan taruh di mana nih ke halaman-halamannya. Nah, untuk membuat post, pertama kita terlebih dahulu buat kategori. Nah, jadi post, Bapak Ibu sekalian bisa klik di sini ya, di post, lalu kategori. Nah, ini ada default ya, artikel dan uncategorized. Jadi kita hapus dulu. Saya akan buat satu kategori dengan judul atau dengan nama sesuai dengan ini ya, yaitu artikel nasional, atau kita buat kategori dengan nama nasional. Oke, add new kategori. Yang kedua, ini dengan nama internasional. Seperti ini, add new kategori. Oke, kita sudah punya dua ini. Nah, mungkin karena nanti halaman kita seperti ini ya, kita juga sekalian ini. Nanti di sini kita akan tampilkan highlight. Highlight itu berarti halaman utamanya, atau kita sebut sebagai slider. Jadi ada artikel-artikel nanti kita tampilkan sebagai slider di sini. Mungkin di sini nanti isinya adalah berita nasional, di bawahnya lagi berita internasional. Begitu juga di top menu. Berarti kita buat lagi satu kategori dengan nama slider supaya memudahkan kita. Oke, sekarang kita tinggal membuat postnya. Kita sudah punya kategori, kita tinggal buat postnya. Oke, caranya adalah membuat post sama ya. Jadi melalui dashboard, post, add new post, seperti ini. Ya, lalu kita buat post. Nah, kebetulan saya kemarin sudah menyiapkan ya. Saya tetap menggunakan ChatGPT seperti biasa. Nah, misalkan ini, pola tidur yang sehat. Nah, lalu saya akan tambahkan gambar di sini. Nah, tinggal pilih image, saya pilih upload ya, karena saya ingin menambahkan gambar baru. Nah,
Jangan lupa, untuk sebuah post yang paling penting ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menentukan kategorinya dulu. Nah, ini kita taruh kategori mana nih? Misalkan ini masuk ke eh, nasional atau internasional, atau mungkin kok sepertinya kita mau bikin yang kategori ini, kita bisa langsung dari sini ya, dari add new kategori. Nah, kita bisa coba juga dengan misalkan kita kelompokkan ini menjadi berita serta artikel kesehatan, mungkin ya lebih lebih mudahnya. Kita buat lagi kategori misalkan kategorinya adalah artikel kesehatan, kesehatan serta berita kampus. Nah, seperti ini. Misalkan ini kita masukkan dalam artikel kesehatan. Nah, yang paling penting juga adalah set feature image. Nah, feature image ini adalah gambar nanti akan ditampilkan sebagai thumbnail atau gambar pemanis yang nanti akan muncul di setiap halaman front page ya. Nah, biasanya paling gampang kita buat yang sama seperti ini. Set feature image, kita buat gambar yang sama. Feature image bisa berbeda dengan gambar ini, bisa juga sama. Kalau sudah, kita klik publish. Nah, kita klik view push. Push kita seperti ini ya. Oke. Kita buat lagi, new push lagi. Kita buat minimal 8 ya. Bapak Ibu bisa gunakan ChatGPT, lebih gampang. Daripada kita memikir untuk buat artikel, kita bisa gunakan ChatGPT. Tinggal memasukkan kata kunci atau prompt yang sesuai. Saya upload gambar baru. Atau kita gunakan yang ada di media library saja. Lebih mudah mungkin. Oke, jangan lupa untuk post ya, set feature image. Nah, ini kita samakan ya. Feature image kita samakan, lalu jenisnya ya, sama-sama artikel kesehatan. Please. Kita buat minimal 8 artikel atau 8 post. Oke, kita langsung saja add new post ya. Post yang ketiga. Yang paling penting jangan lupa feature image ya, feature image dan kategori. Saya ulang lagi ya, feature image dan kategori. Nah, kita sama, mungkin ini sama ya, artikel kesehatan juga.
Oke, oke. Nah, kita sekarang kalau kita lihat di sini di dashboard, kita sudah punya 3 post. 3 post. Nah, kebetulan saya tadi sudah membuat 5 post, tapi saya taruh di trash ya. Ini saya akan refill, saya akan restore kembali ya. Jadi total ada 8 artikel. Ini kita kategorinya kita rubah dulu. Misalkan kita masukkan ke artikel kesehatan juga. Publish. Kita kembali ke menu. Oke. Ini sama saya buat ini sebagai artikel kesehatan juga. Lalu untuk ini, aktivitas fisik ini kita coba kita taruh di kategori berbeda ya, yaitu berita kampus. Nah, oh ya, satu artikel itu bisa kita buat menjadi lebih dari satu kategori. Jadi misalkan saya nanti punya ini, punya apa namanya, punya beberapa artikel kan tadi. Nah, misalkan nanti untuk artikel antara ya, pentingnya gaya hidup ini kita masukkan dia sebagai artikel kesehatan juga sebagai eh, berita kampus. Jadi satu artikel punya 2 atribut yaitu berita kampus serta artikel kesehatan. Itu juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya menjadi satu berita satu atau satu post satu kategori, tapi bisa lebih. Oke, nah ini kan saya buat salah satu ya, misalkan di ini saya akan buat juga selain sebagai artikel kesehatan, dia juga akan masuk ke dalam kategori berita kampus. Nah, caranya bisa diedit seperti tadi ya, seperti ini, akan masuk ke menu edit, atau kalau Bapak Ibu sekalian ingin lebih cepat, bisa menggunakan quick edit. Nah, kalau quick edit, kita tinggal ganti kategorinya, di mana misalkan ini kita buat juga sebagai berita kampus. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau kita menampilkan kategori berita kampus, maka artikel pentingnya gaya hidup di era digital ini akan masuk di dalamnya. Begitu juga kalau kita menampilkan kategori artikel kesehatan. Karena artikel ini masuk ke dalam 2 kategori ini. Nah, selain itu misalkan, nanti kan kita punya slider nih ya, kalau di sini. Nah, ini nanti kita slider ini kita akan buat kategori sendiri, slider. Tapi beritanya mengambil dari yang sudah ada. Nah, berarti caranya sama. Kita pilih saja misalkan 3 berita yang menurut kita bagus kita tampilkan di halaman utama. Misalkan ini. Saya ingin perkembangan teknologi ini nanti selain sebagai artikel kesehatan, dia akan juga tampil di slider. Nah, caranya quick edit saja, masuk ke slider. Klik di slider update. Nah, lalu juga mungkin ini pencegahan stunting ini juga masuk ke slider. Nah, kita tinggal pilih slider seperti ini. Begitu juga dengan peran nutrisi. Nah, kita masukkan juga dia ke dalam slider atau menu utama. Nah,
Jadi di sini ada beberapa artikel yang punya lebih dari satu kategori. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal mengaplikasikan. Kita akan taruh di mana. Nah, kalau kita lihat di halaman kita ya, nah, halaman defaultnya seperti ini. Nah, ini kan muncul semua seperti ini ya. Nah, muncul semuanya, tapi tidak beraturan. Sekarang kita akan coba melakukan customizing supaya nanti tampilnya sesuai. Oke, jadi kita sudah punya 8 post dengan 3 kategori. Nanti kita akan lakukan styling. Oke, sebelum kita melangkah ke langkah styling, untuk pembuatan post atau artikel ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik, tidak ada ya, berarti saya anggap sudah bisa. Nah, untuk melakukan customizing, Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol customize. Jadi, masuk dulu ke halaman utama ya, yaitu training.unmukdepan.ac.id atau halaman website Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, kita klik customize. Nah, customize. Nah, oke. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita akan menghilangkan, jadi WordPress itu kan defaultnya dia adalah blog base ya. Jadi dia akan membuat suatu blog atau blog artikel di mana dia akan mengambil artikel dan dia akan taruh tata serapi mungkin. Nah, kita akan menonaktifkan itu. Caranya adalah masuk ke front page, general, lalu hide blog post atau static page. Nah, seperti ini. Maka halaman-halaman tadi akan dihilangkan. Karena kita akan membuat desain sendiri nantinya. Oke, kalau sudah kita kembali. Nah, sekarang kita akan buat konten di sini berdasarkan artikel yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah masuk ke widget. Nah, di sini. Nah, di sini ada right sidebar, berarti sebelah kanan ini right sidebar. Front area beside slider. Jadi ada slider, nanti akan ada muncul di sebelah kanan slider di sini nanti. Konten top section, ini berarti konten yang ada di atas. Lalu konten middle right, ini berarti konten yang ada di tengah. Dan juga front page konten bottom section yang ada di sini. Oke, yang akan kita buat pertama adalah konten top section. Jadi area yang ada di atas atau slider ya. Nah, caranya adalah dari di sini ya. Kita klik konten top section, kita klik plus di sini add block. Nah, Bapak Ibu cari legacy widget. Nah, klik legacy widget di sini akan muncul. Nah, oke, yang pertama ini ada TG 125. Nah, Bapak Ibu pilih yang feature kategori slider. Nah, sini ada keterangan number the post to display. Nah, berapa jumlah post yang akan di display, ada berapa. Nah, ini dari mana? Dari latest post atau dari post terakhir, dari kategori, dari tag, atau dari author. Nah, kita pilih yang from kategori. Seperti ini, lalu select kategori, kita pilih slider. Maka nanti yang akan ditampilkan di sini adalah semua artikel yang masuk ke dalam kategori slider. Kalau tidak salah tadi ada 3 artikel ya. Meskipun di sini kita ketikkan 4, tapi karena cuma ada 3 artikel, maka yang akan muncul hanya 3 artikel. Nah, akan muncul di sini. Oke? Ya. Oke. Jadi ini untuk yang pertama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, berarti kita sudah membuat ini, slider sudah ada. Kita akan tampilkan berita di bawahnya slider. Caranya adalah klik tombol tambah di sini, ya. Klik legacy widget. Nah, bisa pilih feature post style to. Nah,
Jadi kalau style tuh dia nanti modelnya seperti ini. Nah, tapi kok saya rasa kok kurang cocok ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, kalau ingin merubah, jadi kita kan tadi punya dua nih ya. Nah, yang atas ini untuk slider atau yang kedua. Nah, yang kedua ini kok kurang cocok, berarti kita tinggal hapus aja di sini. Tinggal hapus, klik delete. Nah, nggak sesuai. Mungkin legacy atau tipe yang pertama. Nah, kita add block, klik legacy widget, pilih yang feature post style one. Nah, sepertinya ini cocok. Nah, ini ya, satu, dua, tiga. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita tampilkan 4, ini kan sepertinya kurang satu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi mungkin post to display-nya 5. Nah, supaya sedikit berimbang. Seperti itu. Nah, ini kita tampilkan dari mana? Kita tampilkan dari kalau misalkan kita pilih latest post, dia akan menampilkan semua artikel yang terbaru atau yang baru saja dimasukkan, yaitu 5 artikel terbaru. Nah, kita kan ingin dari kategori ya, berarti dari kategori kita pilih saja. Mungkin di sini adalah artikel kesehatan. Tadi akan munculkan 5 artikel kesehatan dengan metode dengan layout seperti ini. Oke, lalu misalkan kita ingin tambahkan lagi nih, wah di bawahnya kayaknya masih menarik kalau kita tambahkan lagi. Nah, berarti kita tinggal tambahkan aja di sini. Legacy widget. Nah, kita pilih yang uh, highlighted post. Highlighted post bentuknya seperti ini ya, highlight atau grid-grid seperti ini. Nah, ini juga menarik. Kita ambil dari post. Kalau tadi kan di sini sudah artikel kesehatan, mungkin di sini dari berita kampus. Tampilkan 4 dari berita kampus. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik publish. Nah, oke, publish. Kita cek ya. Jadi kita klik X di sini. Nah, sekarang kita sudah punya halaman website seperti ini. Kalau ingin mencoba model lain, kita juga bisa customize lagi. Misalkan di sini area beside slider. Nah, ini kita jadi ada area di sebelah kanan ini. Kita ambil dia highlight push. Oh, maaf, mungkin di sini di apa? Content bottom section. Nah, front page bottom section berarti ada di sini nantinya. Dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Oke, sekarang bagaimana dengan sebelah kanan? Nah, di sebelah kanan ini kita sebut sebagai right sidebar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelah kanan ini ada di sini semua, di right sidebar. Nah, kan kalau kita lihat ada recent post, recent, dan lain sebagainya. Kalau ini menurut kita tidak terlalu penting ya, misalkan di sini, nah, ini bisa kita hapus, recent postnya bisa kita hapus di sini. Ini kita hapus, ini kita hapus, delete juga. Nah, ini kita hapus juga, delete. Ini kita hapus. Ini juga bisa kita hapus. Ini kita hapus juga. Begitu juga di sini. Nah, lalu kita isikan apa di sebelah kanan? Nah, misalkan kita isikan juga
legacy widget. Kita pakai yang ini, TG Style One. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa taruh ini di sebelah kanan. Misalkan di sini untuk 4 artikel terbaru ada di sebelah kanan. Nah, bisa seperti ini. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk apa namanya, tombol search ini kita geser ke bawah. Nah, caranya gunakan ini ya, move down. Nah, dia akan ditaruh di bawah. Seperti ini. Nah, maka jadilah website kita. Oke, mungkin ingin merubah apa namanya, merubah yang ada di bawah ya. Jadi misalkan copyright ini kita rubah, kita klik di sini, copyright. Nah, copyright this year. Oke, misalkan training. Nah, seperti ini. Oke, copyright 2025 training Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah, seperti ini. Ya. Berarti kita sekarang sudah punya kategori, sudah punya post, dan halaman website kita sudah berubah seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan ini menu berita yang berdasarkan kategori serta galeri. Oke, kita kembali lagi ke menu ya. Jadi kita kembali lagi ke menu. Untuk menu yang berita, ini berarti berupa kategori. Nah, untuk kategori, kita sudah punya list kategori di sini ya. Nah, mana yang ingin kita buat? Misalkan artikel kesehatan serta berita kampus, ini kita masukkan ke dalam menu. Kita tinggal sesuaikan posisinya di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita save menu. Kita cek. Nah, berita, kalau kita klik artikel kesehatan, dia akan menampilkan semua artikel kesehatan. Berita kampus, semua kategori berita kampus, seperti ini. Terakhir adalah kita akan membuat galeri. Nah, galeri ini berupa page ya. Jadi galeri itu berupa page. Caranya adalah kita buat terlebih dahulu page-nya. Galeri. Lalu di add block, sini kita klik tanda tambah, lalu kita pilih galeri. Nah, galerinya berasal dari mana? Kita ambil dari media library saja, atau koleksi library kita. Lalu kita klik mana yang akan kita buat sebagai galeri. Ini ya, jadi total ada 9 item. Create new gallery, insert gallery. Nah, kita tinggal publish. Jadi nanti misalkan kampus punya foto-foto kegiatan, kita bisa taruh di sini ya. Kalau kita klik view page, nah dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan ini ke dalam link. Caranya bagaimana? Caranya tetap sama, masuk ke menu ya. Menu, lalu kita buat menu baru dari page galeri. Masuk di sini. Nah, save menu, kita cek. Nah, galeri sudah muncul. Nah, dia akan muncul di sini. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Oh ya, mungkin satu lagi ya, yang penting ini saya tadi sempat terlupa ya. Nah, kalau website itu kan biasanya kita punya header ya di atas ini ya, atau label besar di sini. Nah, kita akan buat juga itu label besar di sini, atau header website ya. Untuk ukurannya,
eh, untuk website ini ya, untuk tema ini. Jadi setiap tema itu berbeda. Tapi untuk tema ini kita bisa asumsikan sekitar 1200 piksel ke kanannya ya, 1200. Untuk ke atasnya kurang lebih sekitar anggap aja 400 ya. Jadi kita buat terlebih dahulu, kita bisa gunakan Canva ya. Custom size saja 1000 kali 400 mungkin. Sepertinya terlalu ini, terlalu apa namanya, terlalu lebar. Saya coba resize 1000 kali 300. Lebih seperti ini. Oke, saya ambil desain mungkin, nah ini aja. Nah, mungkin ini ya, ini untuk halaman atasnya ya. Tapi nanti bisa disesuaikan ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, saya akan simpan dalam bentuk JPEG. Oke. Nah, caranya untuk merubah di sini adalah Bapak Ibu bisa klik di sini customize. Lalu klik header navigation. Ya. Atau bisa klik di sini, di klik di sini ya. Nah, lalu di kolom logo ini kita pilih gambar yang kita buat tadi. Saya tadi kan buat gambar Unmu Kupang tadi ya. Nah, seperti ini kita tinggal skip cropping atau crop image. Boleh, kalau kita crop berarti akan ditampilkan hanya sekian. Nah, dia muncul di sini. Kalau ini dirasa kurang lebar ya, berarti tinggal ditambahkan. Kalau tadi kan 1000, mungkin kita buat 1200. Coba kita resize dulu dari yang tadi. Mungkin ini. Bisa menyesuaikannya untuk desainnya ya, Bapak sekalian.
Oh ternyata 1400 ya, jadi mungkin ini kurang besar tadi ya. Jadi 1400 harusnya. Nah, oke. Oke, kalau sudah kita tinggal klik publish. Oh ya, ini tadi tertumpuk dengan ini ya. Ini kita remove. Ini kita hilangkan ya, supaya kosong atasnya. Nah, seperti ini ya. Atau kita disable, boleh kita disable dari sini. Jadi tanpa set title, tanpa tagline juga, jadi nggak akan muncul di sini. Nah, sehingga yang muncul hanya seperti ini langsung. Kita publish, maka website kita sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Ini ya, kita tinggal sesuaikan saja. Tadi ukurannya ini terlalu besar ya, terlalu kecil, harusnya 1400 kali 400 ya kalau kita lihat di sini tadi. Jadi kalau kita cek di sini tadi halamannya harusnya sesuai dengan ini ya. Nah, 1400 kalikan 400 pixel, nanti bisa menyesuaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, begitulah untuk proses pembuatan website ya, mulai dari awal, mulai dari nol tema awal hingga muncul halaman seperti ini. Jadi yang paling penting dalam pembuatan website adalah yang pertama konten ya. Jadi konten kita kita buat terlebih dahulu eh, desainnya seperti apa. Setelah kita buat reng-rengan desain atau blueprint desain, baru kita bisa buat isi dari websitenya. Setelah isi dari website, baru kita bisa aplikasikan ke dalam WordPress seperti ini. Untuk alat bantunya, Bapak-Bapak sekalian bisa menggunakan ChatGPT ya untuk generate artikel, serta untuk membuat gambar. Untuk versi free-nya itu bisa sampai 10 gambar dalam kurang waktu 10 menit. Baik, itu untuk website, mulai dari awal sampai dengan akhir ini ya. Dari sini ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian? Apakah sudah jelas? Bagaimana Ibu Sri? Mungkin ada yang mau ditanyakan kemarin dari Faid. Kemarin ada bertanya terkait ke- keamanan gitu Mas. Katanya untuk keamanan web ya. Karena Ya, sering apa katanya sering webnya kena semacam malware kayak judi online. ya, ya, betul. Ya, ada hadir di sini Bu siapa? Bu Sri. Bu, Ibu Sri eh, kayaknya ya. terpental wifi Oke, di perutnya ya. secara umum aja ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga supaya supaya Iya, website kita nggak sering kena hack ya? Yang pertama, selalu gunakan tema yang resmi dari WordPress ya. Jadi kadang ada beberapa penyedia tema-tema dia bilang gratis ya, seperti ThemeLocker. Nah, biasanya orang-orang tuh kalau ambil tema dari sini biasanya. Nah ini GPL license. Nah sebetulnya saya kurang setuju ya, karena kenapa? Karena tema-tema di sini itu eh, sudah disusupi dengan malware. Jadi kalau kita mengambil tema dari sini, sepertinya temanya bagus memang, tapi kembali lagi, semua tema itu akan bagus kalau konten kita bagus. Kalau kita mengambil dari sini, biasanya ini sudah disusupi oleh malware, sehingga website kita akan rentan sekali terhadap hack ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selalu cek update. Ya. Jadi WordPress terakhir adalah versi 6.71 seperti ini. Ini adalah versi terbaru. Jadi setiap kali nanti ada update, dia akan dimunculkan di sini. Jadi ketika kita klik di appearance tab ini akan muncul menu untuk update atau saran untuk update. Baik itu tema WordPress maupun plugin. Jadi yang pertama adalah selalu menggunakan tema original atau tema yang disediakan oleh WordPress. Lalu yang kedua adalah selalu cek update. Kalau ada saran update, lakukan update
versi. Seperti itu, Pak. Cukup itu aja saja, Pak. Dan jangan gunakan tema bajakan ya. Itu saja mungkin, Pak. Triknya, Pak, atau tipsnya, Pak. Siap, Mas. Berarti hanya dua itu saja, Mas, untuk menjaga web kita itu ya. Betul.